Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah kejutan indah di bulan Agustus 2022. Mohon maaf kalau readingku agak terlambat karena ada berbagai kesibukan di bulan Juli yang lalu, tapi sekarang aku kembali lagi dan akan semakin rajin upload. Tapi sebelum masuk ke readingnya, aku mau memberitahukan ke teman-teman kalau di bulan ini aku udah buka lagi personal reading. Jadi buat teman-teman yang tertarik, bisa langsung aja mendaftar pada link di bawah atau pada nomor WhatsApp yang ada di sini. Dan kita akan langsung masuk aja ke readingnya. Di depan kamu sudah ada 2 tumpuk kartu yang bisa kamu pilih berdasarkan intuisimu seperti biasanya. Apakah kamu lebih tertarik kepada pile pertama atau pile kedua? Kamu bisa lihat dari gambar atau dari kristalnya, mana yang paling menarik hati kamu, mana yang paling magnetik buat kamu. Pilih satu ya. Kalau kamu butuh waktu yang lebih untuk memilihnya, kamu bisa pause dulu di sini. Kalau kamu sudah menemukan kartu yang paling menarik hati kamu, kita akan langsung ketemu lagi di sana. Timestamp ada di bawah. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih file pertama atau kartu desan, atau di sini kristalnya adalah rose quartz. Kita akan lihat bareng-bareng ya, di Agustus ini akan ada kejutan indah apa buat kamu. Aku akan bagi menjadi 2, yaitu kondisi umum kamu, pesan semesta, lalu di bagian kedua nanti akan ada kisah cinta kamu. Jadi pastikan kamu mendengarkan semuanya. Kalau di sini kartu penandanya adalah kartu desan, akan ada banyak kebahagiaan. Kalau dari kartu penandanya ya, ada banyak kebahagiaan, kamu makin merasa pede, kebahagiaan yang datang tiba-tiba nggak terduga. Tapi di sini intinya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan ini nggak langsung datang gitu aja. Kamunya harus lebih percaya diri pada apapun yang sedang kamu usahakan sekarang. Itu kuncinya dari kartu desan. Dan mengenai kartu desan juga mengenai bersyukur. Jadi bersyukurlah pada hal apapun yang sekarang kamu miliki, sekecil apapun, untuk menarik lebih banyak lagi kebahagiaan yang lebih besar di hidup kamu, terutama di bulan Agustus nanti. Kita akan lihat bareng-bareng ya. Akan aku taruh di sini dulu kartunya. Di sini ada Nine of Cups, Ace of Cups, Knight of Wands, Strength, Two of Swords. Oke, sebaran kartunya menggambarkan kartu desan ini sendiri ya. Aku lihat di bulan Agustus nanti teman-teman akan nyaman dengan kondisi kamu, apapun yang sedang kamu hadapi sekarang, apapun yang sedang kamu perjuangkan sekarang. Karena nanti di bulan Agustus atau di bulan ini ya, karena ini sudah Agustus, kamu akan sangat-sangat nyaman dengan diri kamu. Kamu akan sangat-sangat nyaman dengan kondisi kamu. Kamu sudah lebih bisa berdamai dengan situasi yang kamu hadapi sekarang. Baik buat kamu yang sedang mengejar pendidikan, sedang mengejar pekerjaan, bisnis dan sebagainya, bisa juga mengenai cinta. Di sini kamu akan nyaman dengan kondisi kamu intinya. Dan aku lihat juga ada Ace of Cups di sini. Akan ada banyak sekali kesempatan yang datang di hidup kamu di Agustus nanti. Kalau teman-teman lagi mencari pekerjaan, aku lihat akan ada peluang yang cukup bagus di sini untuk kamu, dan kemungkinan besar ini akan sesuai dengan minatnya kamu, atau passion kamu, atau cita-cita kamu yang sesuai dengan pendidikan kamu juga bisa di sini. Maka di sini kuncinya adalah kadang rezeki itu datang dari orang-orang yang kamu kenal. Jadi di sini kamu jangan merasa malu kalau misalnya ada anggota keluarga atau mungkin sahabat-sahabat kamu yang menawarkan pekerjaan ke kamu. Misalnya, ada lowongan nih di kantor aku, atau ada lowongan nih di tempat tante kerja, mau nggak kamu nyoba masukin CV kamu ke sana? Nah, bisa dicoba. Karena bagaimanapun juga namanya pintu rezeki, kita nggak ada yang pernah tahu akan datang dari sudut mana. Jadi pastikan kamu di sini tidak membuang-buang kesempatan, apalagi kalau misalnya bidang yang ditawarkan sesuai dengan minatnya kamu, sesuai dengan cita-cita kamu. Dan kalau misalnya ini berhubungan dengan keuangan, akan ada jalan keluar dari masalah yang sedang kamu hadapi. Tapi yang pasti di sini kartu Nine of Cups akan semakin terasa energinya kalau misalnya sekali lagi teman-teman bersyukur dengan apa yang teman-teman dapatkan sekarang gitu. Jadi intinya adalah di bulan Agustus nanti tidak perlu membanding-bandingkan hidup kamu dengan orang lain, fokus dengan apa tujuan kamu, karena kamu layak untuk berbahagia di jalan kamu sendiri gitu. Jadi nggak apa-apa orang lain bahagia, sahabat-sahabat kamu sudah sukses dengan hidupnya, nggak apa-apa, bersyukur dengan itu semua. Semoga di bulan Agustus nanti terbuka pintu rezeki buat kamu ya, yang akan baik buat kamu gitu. Ada Knight of Wands di sini. Ya, kamu akan mengejar sesuatu yang memang menjadi passionnya kamu di sini. Akan terbuka memang pintu rezekinya di sini, pintu kesempatannya. Jadi sekali lagi,
Sekarang gimana kamunya yang mengusahakan? Karena sekali lagi kondisi bahagia dan nyaman ini nggak datang begitu aja. Karena aku membicarakan energi di sini, harus kamu upayakan. Energi nggak bisa datang celing gitu aja, harus ada pergerakannya dari kamu di sini. Kamunya harus makin giat. Yang namanya ingin sukses otomatis harus ada pergerakannya. Maka tergantung gimana kamunya bergerak. Kalau di sini sih ada Knight of Wands, ini akan terjadi pergerakan yang sangat membara di kamu. Kamu akan mendapatkan energi yang sangat berapi-api, yang kamu ingin sesegera mungkin mendapatkan apa yang kamu harapkan. Dan ya, satu kunci lainnya adalah kamunya harus berani. Berani di sini lebih kepada bukan berani yang kurang ajar atau berani yang frontal gitu ya. Berani di sini berani dalam kelembutan. Kelembutan di sini, kesabaran kamu akan memang diuji. Bagaimana kamu bisa berdamai dengan situasi ini, kamu akan diuji untuk menaklukkan apa yang memang menjadi impian kamu. Dan pada akhirnya aku lihat di sini kamu akan ada di sebuah kondisi di mana kamu nanti akan memilih memang. Jadi dari apa kesempatan yang datang ini, baik mengenai pekerjaan, keuangan, bisa juga mengenai cinta, pendidikan, aku lihat teman-teman akan banyak yang memilih di sini. Apakah kamu akan menerimanya atau tidak, atau mungkin kamu nanti akan dipertemukan pada beberapa pilihan pekerjaan atau mungkin investasi keuangan atau mungkin bantuan keuangan, mana yang akan kamu pilih. Tapi di sini intinya adalah pilih dengan berpikir ya, jangan memilih sambil menutup mata. Dalam artian pelajari dulu. Kalau misalnya kamu ingin segera dapat pekerjaan, kamu pelajari juga nih perusahaannya apa, bergerak di bidang apa, job desk kamu apa. Jangan sampai karena hasrat kamu sangat-sangat membara untuk dapat kerja, kamu kerja apa aja deh terserah, yang penting dapat pekerjaan, dapat gaji. Jangan. Jadi pelajari juga di tempat mana kamu akan memasrahkan nasib kamu, gaji kamu yang akan menjadi rezekinya kamu. Begitu juga kalau misalnya nanti ada bantuan berupa keuangan atau ada yang ngajak kamu investasi, pelajari baik-baik investasi apa ini. Jangan sampai kamu nanti misalnya pinjam uang tapi di pinjaman online yang justru akan semakin memperkeruh situasi. Jadi pastikan apa yang kamu pilih ini sesuai dengan kemampuan kamu, sesuai dengan apa yang bisa kamu usahakan untuk katakanlah membayar hutang kamu atau mungkin di sini menginvestasikan uang kamu. Jangan sampai kamu tertipu hanya karena hasrat kamu atau ambisi kamu lagi kenceng banget nih di bulan Agustus untuk mengejar impian kamu itu. Dan impian sekali lagi apapun ya, bisa mengenai uang, pendidikan, pekerjaan, cinta juga. Dan itu yang bisa aku lihat mengenai kondisi umum kamu. Tapi so far kalau misalnya kamu bisa membuat sebuah keputusan, kamu akan baik-baik aja. Kamu akan bisa berdamai dengan situasi dan kamu akan merasakan ada banyak sekali kebahagiaan di bulan Agustus ini. Dan ya, kadang pilihan ini nggak hanya dua mengenai pilih perusahaan A, B atau C, tapi mungkin di sini kamu sebagian teman-teman juga akan ada yang dapat pekerjaan atau dapat peluang mengenai keuangan, tetapi mungkin harus pindah keluar kota, mungkin jadi akhirnya jauh dari keluarga, jauh dari pasangan, kayak gitu juga bisa. Maka di sini tolong dipertimbangkan dengan baik ya, pakai logika, tanya pengalaman orang lain, jangan sampai membuat sebuah keputusan terburu-buru. Pakai logika kamu. Ya, keberanian juga, karena di sini sebuah pergerakan jangan hanya asal nekat, pakai logika, keberaniannya juga gitu ya. Dan aku akan lihat beberapa pesan semesta buat kamu untuk bulan Agustus ini. Hal apa aja yang akan kamu pelajari selama bulan Agustus nanti? Ada change mengenai perubahan. Ya, akan ada banyak perubahan di hidup kamu. Kalau aku lihat di sini karena banyak bunga-bunga, kemungkinan besar perubahan yang membahagiakan, yang terbuka jalannya gitu loh, sama seperti kartu ini. Dan ya, kadang perubahan itu tidak mudah. Kadang perubahan itu menjadi sebuah permulaan di mana mungkin nanti kamu akan dapat pengalaman baru, pekerjaan baru, di lingkungan baru, teman-teman yang baru, situasi yang baru. Bagaimana rasanya kamu dapat uang baru nih, yang maksudnya dalam artian uang yang gak kamu duga-duga kamu dapatkan. Nah, gimana caranya kamu memanfaatkan itu semua. Dan ya, kadang perubahan itu bisa membuat kamu menjadi orang yang lebih baik, atau sebaliknya menjadi orang yang justru gak bahagia. Semoga aja perubahan ini bisa membawa kamu pada kebahagiaan sejati, dan kamunya akan menikmati banyak sekali cinta, rezeki, energi positif dari banyak orang yang akan kamu hadapi di bulan Agustus nanti. Kemudian di sini ada breath, mengenai bernafas. Jadi di sini kalau memang teman-teman energinya lagi kenceng banget nih untuk mengejar sesuatu, mengejar impian kamu, sekali lagi di sini tenangkan dulu hati kamu, berpikir dulu,
dinginkan hati, dinginkan kepala supaya kamu bisa mengambil keputusan terbaik yang gak hanya nanti baik buat kamu, tapi juga baik untuk orang-orang di sekitar kamu, keluarga kamu, pasangan kamu, mungkin juga anak-anak kamu gitu di sini. Jadi jangan sampai kamu ketika ingin mendapatkan sesuatu yang besar, kamu justru membuat orang-orang sekitar kamu menjadi sedih. Jadi dapatkanlah win-win solution yang bisa membuat kamu berada pada jalan kebahagiaan kamu, kamunya bahagia, orang sekitar kamu juga bahagia. Dan sekali lagi, ambil keputusan setelah kamu berpikir panjang, jangan terburu-buru, karena keputusan terburu-buru di saat kamu sangat bahagia atau di saat kamu sangat meledak-ledak emosinya, kadang itu menjadi sebuah keputusan yang kamu sesali. Maka pelajari dulu, tenangkan dulu pikiran kamu, baru ambil keputusan. Kemudian di sini ada balance, mengenai keseimbangan di sini. Dan ya sekali lagi di sini ini sama seperti ini ya, sepertinya teman-teman akan didorong atau dipaksa berada pada situasi yang mana kamu harus memilih satu di antara dua, harus memilih ini tapi harus melepas sesuatu kayak gitu. Jadi di sini tergantung bagaimana kamunya. Dan balance, keseimbangan di sini juga bisa mengartikan balance mengenai mengejar impian kamu tapi juga berdamai dengan hati kamu. Jadi itu yang akan diberikan bulan Agustus untuk teman-teman di sini ya. Jadi jaga keseimbangan, pastikan seimbang juga antara logika dan juga intuisi kamu. Mainkan keduanya ya. Karena penting di bulan Agustus nanti. Kemudian ada envelope di sini mengenai jalan yang baru. Nah, jadi di sini bila teman-teman memang selama beberapa bulan yang lalu merasa nggak happy dengan situasi kamu sekarang, atau bosan dengan kondisi kamu, sudah merasa nggak berkembang di tempat kerja kamu, maka memang sekarang sudah waktunya kamu membuka gerbang yang baru, menemukan jalan yang baru, yang mana mungkin di pekerjaan atau kondisi kamu sekarang kamunya nggak berbahagia karena mungkin nggak sesuai dengan passion kamu, nggak sesuai dengan bakat kamu, ya kamunya harus berani untuk bergerak, mengeluarkan diri kamu dari situasi yang gak nyaman, menemukan jalan yang lebih baru, yang lebih fresh, yang lebih bisa sejalan dengan hati kamu. Itu yang ditawarkan di bulan Agustus nanti. Jadi pilihlah mana yang paling bisa membahagiakan hati kamu, membahagiakan orang sekitar kamu, membahagiakan dompet kamu juga. Jadi ya semoga kamu menemukan jalan terbaik di bulan Agustus ini. Oke, itu kondisi umum kamu. Aku sekarang akan masuk ke kondisi percintaan kamu. Oke, kita akan masuk aja ya. Langsung aja ada Eight of Swords, The Lovers, Seven of Cups, Three of Pentacles, ada The Death di sini. Kalian bisa kuliah dari pergerakan energi di sini ya. Kemungkinan besarnya teman-teman kalau sebelumnya merasa terpenjara, baik buat teman-teman di sini yang udah berpasangan atau yang masih jomblo. Kalau kamu berpasangan, mungkin kamu ngerasa bahwa kamu dipenuhi cinta, kamu merasa disayang, tapi kamu juga terpenjara di kisah cinta kamu sendiri. Mungkin di sini kamu punya pasangan yang cukup posesif, cukup mengekang kamu sehingga kamu ngerasa nggak bisa bebas kesana kemari, bahkan untuk menjadi diri kamu pun kamu sulit gitu. Maka di sini kamu dicintai tapi kamunya nggak happy dengan ini semua. Kalau misalnya teman-teman di sini ada yang jomblo, di sini teman-teman ngerasa kayak kapan ya aku akan menemukan cinta sejati aku? Apakah aku ini punya dosa apa sehingga belum menemukan cinta yang aku harapkan? Apakah semua ini adalah karma dari masa lalu? Apakah karma orang tuaku? Apakah memang aku tidak akan punya jodoh selama-lamanya? Tapi di sini bisa aku katakan bahwa teman-teman akan, terutama yang jomblo ya, akan menemukan sebuah kondisi di mana kamu akan menemukan cinta. Cinta di sini macam-macam, bisa cinta kepada lawan jenis, cinta kepada orang lain, atau cinta kepada diri kamu. Jadi di sini poin utamanya di bulan Agustus nanti kamu akan menemukan cinta yang baru. Kamu akan terbuka gerbang mengenai kisah cinta kamu kalau kamunya bahagia kepada diri kamu sendiri. Kalau kamu mencintai diri kamu sendiri, kamu akan sulit menemukan orang yang kamu harapkan. Misalnya kamu berharap, aku ingin punya pasangan yang setia, yang baik, romantis, saling membahagiakan. Tapi gimana ceritanya kalau kamunya nggak bahagia dulu? Maka di sini coba kamu lepaskan segala tali kekang ini, bebaskan diri kamu menjadi diri kamu apa adanya. Kamu yang bahagia, kamu yang ceria, kamu yang happy, kamu yang unik.
Jadi setiap orang tuh spesial, kamu pun juga. Kalaupun kamu ngerasa aku nggak secantik teman-teman aku nggak sekaya teman-teman aku, pekerjaan aku nggak sebagus teman-teman aku, ya sudah nggak apa-apa. Jadilah diri kamu sendiri, karena kamu akan menemukan orang yang bisa menerima keunikan kamu dengan sempurna gitu loh. Jadi optimislah dengan kisah cinta kamu, karena aku lihat di bulan Agustus akan ada sebuah kesempatan di mana kamu akan menemukan seseorang yang akan menerima kamu apa adanya. Kamu yang bahagia, kamu yang polos, kamu yang unik, spesial, dan gak tergantikan gitu loh. Jadi sekarang tinggal kamunya percaya apa enggak dengan kondisi kamu ini. Kalau kamu percaya, ada kok orangnya, ada kok dia yang siap jatuh cinta sama kamu, yang memulai bersama dengan kamu sebuah petualangan yang baru. Mungkin kartu ini bisa memproyeksikan kondisi kamu di masa yang akan datang. Kamu dan dia akan pergi kemana, melihat senja berdua, romantis, menyenangkan kayak gitu. Tinggal kamunya aja percaya apa enggak. Dan di sini aku lihat akan ada banyak sekali impian kamu mengenai cinta. Cuma di sini masih di awang-awang gitu loh. Pingin dicintai tapi masih di awang-awang, masih belum mau kamu wujudkan. Kemungkinan besarnya sebagian teman-teman juga di sini ada yang lagi jatuh cinta, tapi diem-diem aja. Kayak aku ngerasa nggak pantas buat dia kak, kayak dia tuh terlalu tampan, terlalu cantik, atau terlalu kaya. Aku ngerasa nggak pantas gitu, jadi hanya memendam di dalam hati. Ada yang seperti itu di sini, ya. Ngerasa kayak aku dan dia tuh nggak sejalan atau mungkin nggak seimbang gitu loh kedudukannya. Tapi yang namanya cinta, kalau misalnya nggak kamu ungkapkan, ya dia hanya akan menjadi cinta yang terpendam di hati kamu. Tapi ya sekali lagi semua terserah kepada kamu. Kalau memang ini bisa membuat sebuah sisi sentimental yang membahagiakan kamu, ya silakan aja, nggak apa-apa. Karena bagaimanapun juga ini hidupnya kamu. Lalu ada Three of Pentacles di sini. Intinya adalah jangan sampai situasi kamu yang lagi seperti ini memberatkan langkah kamu di hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan, karir, keuangan, bisnis. Karena aku mengerti sih, terutama bagi teman-teman kalau di sini perempuan, ya kadang kegalauan hati itu berdampak kepada pekerjaan kamu, kuliah kamu, apapun itu. Tapi di sini diingatkan, ya nggak apa-apa kamunya galau mengenai cinta, tapi tetaplah fokus mengembangkan potensi diri kamu. Karena semakin kamu berkembang, kamu nanti akan disandingkan dengan pasangan yang juga sejajar dengan kamu. Jadi itu dia. Ya, dan sangat mungkin juga di sini ada beberapa teman-teman yang mungkin sudah kuliah atau sudah bekerja, akan ada beberapa atau sebagian orang yang menaruh perhatian ke kamu di sini, dan sangat mungkin ini bisa menjadi sebuah benih-benih cinta sebagian di sini ya, yang mana pergerakan ini akan membuat kamu melihat pergerakan dari kamu yang ada di malam gelap menjadi kamu yang akan ada di pagi yang cerah, hangat, penuh dengan sinar seperti kartu The Sun ini. Jadi sekarang segala perubahan terserah kepada kamu. Baik apakah orang ini akan benar-benar hadir di bulan Agustus ini ya, di tempat kuliah kamu, tempat sekolah, atau mungkin tempat kerja kamu, tapi tergantung bagaimana kamu mengupayakan sebuah perubahan di diri kamu, terutama di hal-hal yang berhubungan dengan cinta. Jadi yang bisa membebaskan kamu dari situasi ini untuk mendapatkan ini adalah kamu sendiri, karena aku mengerti impian kamu sangat banyak di sini. Mungkin di sini teman-teman banyak yang aku pengen punya pacar yang kaya, yang baik, yang romantis, dan sebagainya. Sebenarnya boleh sih punya impian yang besar mengenai cinta, boleh aja, tapi kamu juga harus realistis, karena yang namanya manusia mungkin gak bisa 100% sempurna seperti apa yang kamu harapkan. Pasti nanti akan ada minus-minusnya, tergantung gimana kamu menerima itu semua. Jadi sekali lagi, perubahan dari diri kamu hanya kamu yang bisa mengusahakannya. Dan aku akan lihat beberapa kartu lainnya. Ada religious factor di sini. Gini, kartu ini seringkali bercerita mengenai dua kemungkinan ya, karena di sini kisah cinta kamu sangat terinfluence atau terdampak dari faktor agama kamu, faktor spiritual kamu. Jadi di sini ada dua hal sih. Pertama, kamunya harus yakin dulu bahwa Tuhan pasti akan mengirimkan jodoh terbaik buat kamu, yang paling cocok buat kamu. Yang mungkin di sini kehadiran dia ini nggak seperti yang kamu harapkan, tapi memang dialah yang akan sesuai dengan energinya dengan kamu, pola pikir kamu, harapan-harapan kamu kayak gitu. Atau di sini teman-teman ada yang sedang deal dengan seseorang yang beda agama, kelihatannya di sini, atau bisa juga beda suku, sehingga kamu mengerti bahwa situasi ini sangat sulit buat kamu. Jadi walaupun di sini kamu mengerti kamu mencintai dia, atau mungkin kamu di sini kamu mengerti bahwa dia pun mencintai kamu, tetapi yang namanya faktor agama menjadi faktor yang sangat-sangat berpengaruh ya, terutama karena di sini mengenai kisah cinta, pernikahan, otomatis keluarga akan menjadi salah satu faktor utamanya. Dan ketika keluarga menjadi faktor utamanya,
otomatis agama juga menjadi faktor yang sangat penting. Maka di sini aku paham kenapa teman-teman merasa terjebak dengan situasi ini, karena sangat sulit memang ketika harus berdeal dengan kondisi yang mana kamu mencintai dia tapi agamanya beda. Jadi sekarang tergantung bagaimana kamu dan dia untuk menghadapi ini semua. Ya, ada honeymoon di sini buat teman-teman, akan ada kesempatan seperti aku katakan tadi, honeymoon bulan madu. Entah kamu memang baru menikah akhirnya honeymoon, atau situasinya seperti honeymoon yang mana akan hadir seseorang yang akan membawa kamu buat jalan-jalan, menikmati senja, atau mungkin sekedar jalan-jalan ke kafe, ngobrol lebih dalam mengenai cinta, mengenai diri kamu, mengenai dirinya. Yang pasti di sini nikmatin aja momen pertemuan ini. Jadi kalau kamu bertemu dengan dia, ya coba selami dia lebih dalam, kenali lebih dalam sebelum kamu bener-bener akan bersama dengan dia atau memutuskan untuk pacaran dengan dia. Kayak gitu. Dan kalau kamu sudah punya pasangan, aku lihat sesulit apapun situasi kamu di awal reading tadi, tapi aku lihat akan ada sebuah kenyamanan bersama antara kamu dan dia. Baik mungkin kamu yang memang ada faktor agama, beda agama di sini, atau yang tanpa faktor religius ini ya. Ada word waiting for di sini buat teman-teman yang lagi jomblo sekarang. Jadi tenang aja bahwa kebahagiaan kamu itu sepadan dengan kesabaran kamu, sepadan dengan waktu dimana kamu harus menunggu dia. Karena kalau misalnya kamu pernah dengar pepatah, hal terbaik akan datang kepada mereka yang sabar untuk menunggu. Jadi di sini tenang aja, kalaupun sekitar kamu banyak yang udah menikah, banyak yang udah punya pasangan, nggak apa-apa, kamu tetaplah bahagia dengan diri kamu. Sekali lagi, jadilah seseorang yang gak hanya duduk diam menunggu pangeran atau menunggu putri cantik dari negeri sana, tapi kamu tetap harus bisa fokus juga mengembangkan diri kamu, potensi kamu. Sekali lagi, kamu akan disandingkan dengan seseorang yang sejajar dengan kamu, cerminan gitu loh. Jadi kalau kamu ingin pasangan yang baik, ya kamu juga harus membaikkan diri kamu, harus berubah menjadi kamu yang lebih baik juga. Ada wedding di sini. Yes, kalau misalnya teman-teman memang akan menikah mungkin di bulan ini ya, sudah direncanakan, atau pertemuan kamu dengan seseorang di bulan Agustus ini akan berpotensi menuju ke arah pernikahan. Jadi situasi ini akan berujung pada pernikahan. Semoga saja dan semoga aja kamu akan dipersamakan dengan orang yang memang paling tepat buat kamu. Ya, tapi sekali lagi, perubahan ini hanya kamu yang bisa mengupayakan, karena ini semua berkaitan dengan energi sekali lagi. Dan aku akan lihat beberapa kartu lainnya ya di sini mengenai kisah cinta kamu. Ada aku ingin berdamai dengan kamu atau aku ingin kembali padamu. Jadi di sini mungkin ada sebagian teman-teman di bulan Agustus nanti yang akan bertemu lagi dengan mantannya, atau mungkin mantannya minta balikan, atau di sini mungkin dia adalah teman sekolah kamu dulu, atau teman kantor kamu di kantor lama, atau orang yang emang udah kamu kenal yang ingin sesuatu yang lebih dengan kamu ya. Di sini mengenai kisah cinta, ingin berdamai, terutama kalau memang kamu dan dia dulunya sering berantem gak jelas, atau hubungannya love hate gitu ya. Kemungkinan di bulan Agustus nanti, atau Agustus ini, dia akan datang lagi ke kamu ya. Kemudian di sini, siapkah kamu untuk jatuh cinta lagi? Jadi mengkonfirmasi kartu ini buat teman-teman yang lagi jomblo, jadi siapkah kamu untuk jatuh cinta lagi di bulan ini? Energinya mulai berasa-berasa nih, jadi siap-siap aja. Dan semoga aja siapnya kamu ini disetarakan juga dengan orang yang memang akan bisa membahagiakan kamu, yang bisa menjadi masa depan yang indah buat kamu ya. Kemudian di sini ada kita harus melepaskan satu sama lain. Jadi kemungkinan besarnya di sini ada sebagian kecil teman-teman di sini di bulan Agustus ini akan merelakan dia, putus cinta gitu ya. Karena di sini ada kartu The Death, tapi di sini kartunya lebih kepada sesuatu yang sudah berakhir akan membuka sebuah kesempatan yang baru. Ketika kamu berakhir dengan seseorang, kamu akan nanti dipertemukan dengan orang lain. Jadi aku tahu ini akan menjadi sebuah momen yang pahit, yang tidak mengenakan, tapi yakin aja bahwa pertemuan kamu dan dia ini gak sia-sia. Pasti akan menjadi sebuah hal yang bisa membawa kamu kepada kebahagiaan yang lebih lagi someday gitu ya, bersama orang baru. Jadi tenang aja, pasti ada pelajaran indahnya buat kamu. Dan ini sebagian kecil ya, mudah-mudahan aja kamu kecipratan energi yang ini nih, yang jatuh cinta lagi gitu ya. Lalu sulit bagiku memilih kamu atau keluargaku. Jadi di sini situasinya kemungkinan besarnya ini ya, ada perbedaan antara kamu dan dia, mungkin dari faktor agama, faktor beda sosial, strata sosial antara keluarga kamu, keluarga dia, beda suku, sehingga di sini menyulitkan langkah atau kisah cinta kamu menuju pernikahan.
Ya tapi nggak apa-apa, namanya hidup pasti harus memilih. Sekarang gimana kamu dan dia bisa menentukan apakah akan melanjutkan kisah ini ataukah memang pertemuan kamu dan dia ini untuk sebuah pelajaran, untuk bagaimana kamu bisa mengikhlaskan suatu hal yang sangat kamu sayang gitu ya di sini. Dan semoga aja menemukan jalan keluarnya buat teman-teman yang sedang ada di situasi seperti ini. Aku harap kamu bahagia walaupun kita tidak bersama. Ya, di sini buat seperti kukatakan tadi, sebagian teman-teman memang harus ada yang sepertinya merelakan di sini ya, merelakan kisah cinta kamu di bulan Agustus nanti. Tapi aku lihat di sini putusnya sebenarnya putus yang baik-baik ya, putus yang sangat-sangat damai, merelakan, saling berharap bahwa masing-masing akan berbahagia walaupun gak bersama. Jadi itu dia. Tapi di sini sebagian ya, semoga aja kamu dapat energi honeymoon, wedding, jatuh cinta lagi, dan aku akan lihat juga di sini beberapa pesan semesta yang berhubungan dengan kisah cinta kamu. Ada true love di bulan Agustus nanti ya. Sepertinya ada besar juga energinya buat teman-teman yang akan menemukan cinta sejatinya nanti. Jadi tergantung bagaimana kamu memberi kesempatan ke diri kamu untuk semakin bahagia, membebaskan diri kamu dari trauma kamu barangkali, atau mungkin dari kemelekatan atau susah melupakan mantan, sehingga lebih terbuka hati kamu untuk melihat kehadiran orang baru yang mungkin lebih bisa sejalan dengan kamu bisa bahagia bersama dia walaupun mungkin tidak dengan mantan kamu kayak gitu. Jadi bersiap-siap aja untuk merasakan jatuh cinta lagi, merayakan bahagia lagi bersama seseorang ini ya. Dan kalaupun kamu di sini sudah berpasangan, semoga aja kamu dan pasangan kamu memang menjadi pasangan yang bisa menjadi seseorang yang saling membahagiakan sekarang dan di masa yang akan datang. Ya, teman-teman di sini silakan diamini dan ambil energi positifnya. Ada action speak loudly di sini buat teman-teman yang tadi kukatakan ada nih sebagian energinya yang jatuh cinta diam-diam. Ya, bagaimana dia bisa mengerti perasaan kamu kalau kamunya diam, tanpa aksi, tanpa ekspresi ketika kamu bersama dengan dia. Jadi kalau memang kamu di sini ingin mewujudkan kisah cinta kamu tunjukkan bagaimana perhatian kamu ke dia, atau mungkin kamu ingin mengungkapkan perasaan cinta kamu ke dia. Boleh aja kok, baik di sini kamu laki-laki atau perempuan, nggak ada batasan mengenai cinta. Jadi silakan aja mengungkapkan apa yang ingin kamu ungkapkan kepada dia. Karena kadang mengekspresikan cinta itu harus melalui aksi ya, nggak bisa hanya diam-diam aja. Karena kalau kamu diam-diam aja, ya kamu harus siap kalau misalnya someday dia bersama dengan yang lain gitu loh. Jadi that's it. Tapi sekali lagi, apakah kamu akan mengungkapkan perasaan cinta kamu atau tidak, ya terserah kepada kamu, karena bagaimanapun juga ini hidupnya kamu. Dan buat teman-teman di sini yang emang lagi jatuh cinta atau akan jadian di bulan Agustus nanti, lagi suka dengan seseorang, ya semoga aja dia akan menyatakan perasaannya ke kamu dan kamu pun bisa menyambut rasa cintanya dia ke kamu ya. Atau kamu di pihak yang dimana kamu akan menyatakan cintanya kamu kepada dia. Kemudian di sini ada like attract like. Rasa suka akan menarik rasa suka. Jadi kalau misalnya kamu ingin lebih dicintai oleh seseorang, maka kamu juga harus lebih banyak mencintai. Paham kan ya di sini? Jadi kalau misalnya kamu ingin agar dia ini setia, ya kamunya harus setia. Kalau kamu ingin dia baik sama kamu, ya kamu harus baik sama dia. Kalau kamu ingin dia lebih banyak memberi cinta ke kamu, ya kamu juga harus lebih banyak memberi cinta ke dia. Jadi di sini hubungannya harus seimbang. Jangan sampai kamu berharap, aku berharap pasangan aku setia dan sebagainya, tapi kamu masih lirik sana sini, masih berharap sama yang lain gitu. Jadi di sini tergantung bagaimana kamunya bisa menarik energi cinta yang lebih banyak di hidup kamu. Begitu ya buat teman-teman yang memilih file pertama, atau di sini The Sun atau Crystal Rose Quartz, itu yang bisa aku reading mengenai kamu. Dan ya, semoga bulan Agustus menjadi bulan yang membawa kamu kepada banyak sekali kebahagiaan, baik di kondisi umum maupun kondisi kisah cinta kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file kedua atau kartu The Empress, atau di sini kristalnya adalah amethyst. Kita akan lihat kejutan indah apa aja yang akan hadir di kamu di bulan Agustus ini. Aku akan menjadi dalam 2 sesi reading ya. Yang pertama adalah kondisi umum kamu dan juga pesan semesta. Di sesi kedua nanti akan ada mengenai kisah cinta kamu. Ya, kalau dari kartu penandanya di sini ada The Empress. The Empress ini adalah berkah yang banyak, rezeki yang sangat-sangat besar, dan ini bisa dalam hal apapun. Di keuangan bisa, di kisah cinta bisa, mengenai rasa yang semakin damai di hati kamu, penerimaan kamu pada kondisi kamu, dan juga The Empress ini adalah sesuatu yang sudah kamu tanam sebelumnya.
Ya, seperti kamu lihat ada banyak gandum yang sudah siap panen di sini, maka di bulan Agustus ini adalah momen bahagia setelah kamu menanam banyak kebaikan di bulan-bulan sebelumnya. Atau di sini adalah goalnya kamu terpenuhi setelah kamu mengupayakan secara maksimal apa yang menjadi impian kamu di bulan-bulan sebelumnya. Maka kebahagiaan itu di bulan Agustus ini kelihatannya ya. Kita akan lihat bareng-bareng. Apa saja ya di sini? Ada a Wheel of Fortune, the Hangman, Two of Wands, Three of Cups, dan juga Ace of Wands. Kalau aku lihat di sini memang akan ada perputaran ya. Jadi bisa seperti kukatakan tadi bahwa kebahagiaan atau berkah yang datang ini adalah hasil dari kerja keras kamu, hasil dari manifestasi kamu, hasil dari kesabaran kamu selama ini. Dan di sini macam-macam bisa mengenai pekerjaan, dapat pekerjaan baru, ataukah di sini keuangan yang jauh lebih baik dibanding bulan sebelumnya. Setidaknya di sini minimal di bulan Agustus ini kamu akan lebih bisa bernafas lega dari apa yang memang sudah kamu usahakan sebelumnya gitu loh. Karena di sini ada Wheel of Fortune mengenai perputaran roda kehidupan, yang mana di sini memang ada banyak kesuksesan. Sesuatu yang berputar dari kamu yang sebelumnya mungkin sering sedih, sering memikirkan mengenai hidup, terutama mengenai keuangan, pekerjaan ya. Di sini akan ada sebuah kondisi yang jauh lebih membahagiakan, yang mana kebahagiaan ini nggak hanya mengenai kebahagiaan kamu aja, tapi juga akan berdampak, memberi dampak positif ke orang-orang di sekitar kamu, keluarga kamu, pasangan kamu, bisa juga anak-anak kamu kayak gitu di sini ya. Jadi manfaatkan segala berkah yang datang ini nggak hanya buat kebahagiaan kamu, tapi juga berbagi ke banyak orang di sekitar kamu. Itu kuncinya. Dan di sini seperti aku katakan tadi, aku di sini menceritakan energi. Energi nggak bisa muncul begitu aja, tapi harus ada pergerakannya. Ya di sini. Jadi di sini buah manis dari apa yang sudah kamu tanam sebelumnya. Ada The Hangman di sini. Walaupun ada banyak kebahagiaan yang datang, aku lihat di sini teman-teman masih banyak yang ngerasa sedikit kosong, hampa, seperti masih bingung, ingin menemukan perspektif yang lebih luas. Aku lihat di sini kalau misalnya teman-teman ada yang udah bosan di pekerjaan tertentu, ngerasa nggak berkembang, ngerasa kayak aku kayaknya ada di tempat yang salah karena pekerjaan ini nggak seperti apa yang kuharapkan, pekerjaan ini hanya mendatangkan stres tapi akunya nggak bahagia, atau mungkin di sini gajinya oke tapi kamunya nggak bahagia, maka di sini hanya kamu yang bisa membantu diri kamu keluar dari situasi ini. Kalau kamu berani, maka kamu di sini akan melihat kesempatan di luar sana, bahwa di luar apa yang sedang kamu usahakan sekarang ada banyak sekali potensi-potensi lain yang menunggu pergerakan dari kamu untuk disentuh oleh kamu di sini ya. Mungkin di sini teman-teman banyak yang ngerasa bahwa aku tuh sebenarnya pengen lo kerja di tempat lain, mungkin tempatnya jauh dari kota tempat tinggal kamu sekarang, mungkin di luar kota, luar pulau, luar negeri bahkan, dan mungkin juga ini berhubungan dengan pendidikan kamu, yang mungkin kamu ngerasa tapi kalau misalnya aku terlalu jauh dari keluarga, bagaimana aku bisa nyaman atau tenang meninggalkan keluargaku, orang tuaku, atau mungkin pasanganku, anak-anak aku kayak gitu. Maka di sini sebagian teman-teman banyak yang merelakan untuk ya sudahlah nggak apa-apa di situasi sekarang walaupun kamu mengerti kamunya nggak bahagia. Jadi di sini kalau memang teman-teman ingin keluar atau mungkin di sini menggerakkan roda kehidupan kamu menjadi lebih baik lagi seperti apa yang kamu harapkan, yang membuat kamu lebih damai, lebih bahagia, ya kamunya memang harus berani keluar dari situasi ini. Ya untuk melihat sesuatu yang lebih indah di luar sana. Kadang sesuatu yang indah di luar sana itu benar-benar bisa indah buat kamu atau sekedar indah dari jauh. Maka pastikan bahwa apa yang kamu harapkan indah itu, yang kamu lihat indah itu memang benar-benar indah ketika kamu menjalaninya. Jadi jangan sampai ini hanya sekedar rumput tetangga lebih hijau, setelah kamu datangi ternyata emang rumputnya hijau karena palsu aja gitu. Jadi kalau emang kamu ingin resign, ingin sebuah kesempatan baru di bidang keuangan, pelajari dulu. Sama seperti pertama tadi sih, pelajari dulu baik-baik. Terutama kalau misalnya kamu jauh dari tempatnya atau mungkin kamu ilmunya belum setinggi itu mengenai keuangan, investasi, maka pelajari banget daripada kamu menyesal. Jadi sesuatu yang indah itu bisa benar-benar memang indah buat kamu, bisa menggerakkan roda kehidupan kamu, tapi jangan sampai juga kamu merasa besar harapan tapi malah ketipu gitu ya. Itu poin pentingnya di sini. Kemudian di sini ada Three of Cups. Ini hampir sama seperti kartu ini. Aku melihat ada banyak sekali hasil panen. Maka di sini sekali lagi, kalau misalnya kamu akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan rezeki yang sangat banyak di bulan Agustus ini, aminin. Berbagilah dengan banyak orang
Ya, seperti pesan di kartu The Wheel of Fortune, berbagilah dengan banyak orang di sini. Ya, baik di sini kamu berbagi kebahagiaan berupa rezeki, keuangan, atau mungkin di sini energi, waktu. Mungkin di sini aku lihat teman-teman kamu banyak yang membutuhkan kamu, mungkin butuh curhat ke kamu, atau mungkin mereka lagi ada masalah, pengen kamu membantu mereka menemukan jalan keluarnya. Maka tunjukkan cinta dan sayang kamu ke mereka dengan cara kamu membantu mereka di sini. Atau sebaliknya, kamulah yang akan dibantu oleh teman-teman kamu, atau mungkin di sini keluarga kamu, yang mana akan terbuka peluangnya kamu bisa dapat nih apa yang kamu harapkan yang di luar kota, di luar negeri itu, mengenai pendidikan atau keuangan atau pekerjaan melalui jalur teman-teman kamu. Maka di sini buat teman-teman, jangan hanya duduk diam di rumah tapi diem doang menunggu rezeki, nggak bisa kayak gitu. Kamu harus bisa keluar dari zona nyaman kamu, menemukan komunitas yang baru. Kalau kamu memang ingin buka bisnis di bidang kuliner, ya kamu bertemanlah dengan banyak orang yang sudah membuka bisnis di bidang kuliner. Mungkin di sini sekedar sharing mengenai pengalaman, atau mungkin di sini kalau kamu ngerasa, tapi kak aku tinggalnya di kota kecil, nggak ada komunitas seperti itu, ya kamu bisa melihatlah di YouTube, ada banyak sekali pengalaman dari orang-orang yang punya bisnis masakan, bisnis kuliner. Kamu bisa mendapatkan ilmu dari mereka gitu loh. Jadi jangan karena sebuah batu sandungan kamu ngerasa kamu nggak mau bergerak, hanya melihat dari jauh, tapi di genggaman kamu tuh sudah ada bola dunia yang tinggal kamu bisa bergerak untuk melihatnya. Dalam hal ini online, internet, YouTube. Jadi pastikan kamu dapat banyak sekali pengalaman dari banyak orang sebelum kamu memulai usaha kamu atau pekerjaan kamu, atau resign untuk mendapatkan pekerjaan baru. Dan kalau misalnya di sini berhubungan dengan negara lain, ya pastikan kamu sudah mengenal negara atau kota ini sebelumnya. Jadi persiapan kamu tuh matang gitu loh. Karena di sini aku lihat teman-teman banyak yang akan mengejar ambisi, mengejar passion, bener-bener mengejar apa yang selama ini kamu cita-citakan. Dan semoga aja dari kamu mengejar apa yang kamu harapkan ini bisa membuka jalan rezekinya kamu dan bisa membahagiakan kamu, membahagiakan keluarga kamu, juga orang-orang yang kamu sayang. Kayak gitu ya di sini. Sekali lagi, belajar yang banyak, pengalaman dari orang lain. Pastikan kamu siap dengan kesiapan yang mantap sebelum kamu benar-benar memutuskan untuk berpindah bisnis, berpindah pekerjaan, atau memulai sebuah investasi yang baru. Gitu ya. Jadi teman-teman di sini menjadi faktor yang penting, komunitas menjadi faktor yang penting buat kamu. Aku akan lihat juga di sini pesan semesta buat teman-teman di bulan Agustus ini ya. Ada speak up di sini mengenai kejujuran. Jadi kalau memang kamu ngerasa nggak bahagia dengan kondisi kamu, pekerjaan kamu, apa yang sedang kamu usahakan, coba speak up. Di sini speak up macam-macam sih, artinya bisa aja kamu di sini curhat ke teman-teman kamu. Siapa tahu mereka bisa menjadi tempat yang mana kamu lebih lega sehingga lebih celing nih otaknya untuk menemukan jalan keluar. Atau mungkin di sini kamu speak up ke manajer kamu mengenai ketidaknyamanan kamu pengen resign, ke pasangan kamu atau ke keluarga kamu bahwa kamu udah nggak nyaman dengan kondisi ini gitu loh. Jadi jujurlah mengenai apa yang kamu rasa. Jangan sampai kamu niatnya baik, ingin membahagiakan orang lain, membahagiakan orang tua kamu atau pasangan kamu, tapi kamunya nggak happy. Jadi jujurlah mengenai apa yang kamu rasa di sini. Ya, karena aku rasa setiap orang berhak untuk mengejar apa impiannya. Membahagiakan orang lain boleh, tapi kamu juga harus bisa memperjuangkan apa yang bisa membuat kamu bahagia tentunya, ya. Ada mengenai mind di sini, bagaimana kamu bisa berdamai dengan situasi, lebih tepatnya ya, bagaimana kamu bisa menciptakan kedamaian dari dalam diri kamu. Jadi seperti apapun kondisi di luar sana, apakah mendung, hujan, gelap dan sebagainya, selama di dalam diri kamu bahagia, maka kamu akan baik-baik aja. Itu sih di sini intinya. Jadi bersyukur dengan apa yang kamu punya, bersyukur dengan apa yang akan kamu dapatkan di Agustus nanti, dan kamu akan baik-baik aja. Dan di sini kamu boleh kok melindungi diri kamu dari apapun yang menurut kamu nggak nyaman. Dengan cara apa ya, kamu bisa berdamai dengan situasi atau kamu keluar dari situasi. Tergantung mana yang paling bisa membuat kamu nyaman di sini ya. Kemudian di sini ada wolf ya, mengenai serigala. Lebih tepatnya di sini pada obat hati atau obat mengenai apa yang dirasakan oleh hati kamu. Jadi di sini kalau misalnya kamu emang gak nyaman dengan situasi pekerjaan kamu karena mungkin selain mengenai berbeda dengan apa cita-cita kamu, mungkin di sini teman-temannya kurang nyaman, atau mungkin kamu ngerasa pergaulannya tidak seperti kata hati kamu atau bentrok energinya dengan energi kamu. Sekali lagi kamu yang bisa melepas situasi ini. Jadi kamu jangan berlama-lama membiarkan diri kamu ada di situasi yang mana
orang-orang ini mungkin merendahkan kamu atau ngebully kamu atau mengatakan hal-hal yang nggak baik mengenai kamu. Jadi di sini jangan sampai kamu menghabiskan waktu untuk sesuatu yang hanya menghabiskan energi kamu. Lepaskanlah mereka-mereka, orang-orang yang memang tidak layak untuk mendapatkan energi terbaiknya kamu. Jadi kalau misalnya di sini memang kamu harus melepas pekerjaan atau mungkin apa yang sedang kamu usahakan karena kamu semakin hari semakin gak bahagia, silakan aja. Karena seperti kukatakan tadi, hanya kamu yang bisa menolong diri kamu. Ya, jangan sampai kamu merasa ingin membahagiakan banyak orang, tapi kamunya sendiri kamunya gak bahagia. Gitu. Jadi coba cari win-win solution yang mana kedepannya kamu akan membahagiakan diri kamu, plus juga tanpa kamu harus meninggalkan perasaan kamu untuk juga membahagiakan keluarga kamu atau pasangan kamu, gitu ya. Ada honeybee di sini mengenai divine feminine, yang mana kamu akan terpanggil di bulan ini untuk semakin bersinar, untuk seperti bunga-bunga ini yang mekar di waktu yang tepat. Jadi seperti ku katakan, mungkin sebelumnya kamu ngerasa kapan ya rezeki aku datang, kapan ya bungaku mekar gitu kan. Di bulan Agustus ini kamu akan bersinar, kamu akan baik-baik aja. Seperti ku katakan, ini adalah jawaban dari hasil kerja keras kamu berbulan-bulan. Maka kamu akan mekar di sini dan kamu akan semakin terasah intuisinya untuk bergerak sesuai dengan kata hati kamu. Tapi jangan lupa juga untuk pakai logika ya. Dan ya semoga aja panggilan ini akan membawa kamu kepada kebahagiaan sejati kamu. Sesuatu yang memang udah kamu impikan, sesuatu yang udah kamu harapkan sejak lama, semoga memang akan menjadi bagian dari kehidupan kamu yang akan dimulai dari bulan Agustus ini. Ya, jadi itu yang bisa aku reading mengenai kondisi umum kamu. Aku akan masuk ke bagian kondisi kisah cinta kamu. Dan di sini adalah mengenai kisah cinta kamu. Kita langsung aja tanpa berlama-lama ya. Ada Page of Swords, ada Two of Swords, ada The Magician, ada The Fool, ada The Hierophant. Kalau dari kondisi kartunya di sini, aliran energinya ya, ini lebih kepada bagaimana penemuan jati diri kamu, bagaimana kamu akan berani untuk bisa memperjuangkan kisah cinta kamu dan akan belajar banyak mengenai kedewasaan, pola pikir yang lebih bijak ke depannya. Aku akan jelaskan ya. Di sini ada Page of Swords yang menandakan bahwa kamu ini mengenai kisah cinta, kamunya kelihatannya mostly di sini pengalamannya masih polos lah ya, masih belum sebanyak itu kisah cinta yang pernah hadir di hati kamu. Tapi kalau di sini aku lihat walaupun demikian kamu sangat berambisi, kamu sangat-sangat ingin sekarang ini hadir sebagai orang yang bisa layak untuk jatuh cinta lagi atau layak untuk mendapatkan cinta yang lebih baik lagi di sini. Dan aku lihat di sini teman-teman ada yang sedang bingung untuk memilih salah satu atau sebuah kondisi di sini sepertinya. Jadi kamu yang tadinya cuek-cuek aja mengenai cinta, tiba-tiba jeder ada sebuah kondisi di mana kamu harus memilih satu dan lain hal. Macam-macam di sini. Bisa aja di sini kamu di bulan Agustus ini hadir beberapa orang yang mana kamu harus memilih satu di antaranya. Mana nih yang paling sesuai dengan kamu, atau situasi ini membawa kamu kepada sebuah situasi yang harus lebih dewasa, dimana mungkin kamu harus memilih dia atau keluarga kamu. Mungkin di sini kamu mengerti pertemuan kamu dengan dia ini menjadi pertemuan yang cukup membingungkan, karena mungkin kamu merasa aku jatuh cinta, tapi aku mengerti bahwa orang ini yang membuat aku jatuh cinta ini adalah orang yang kemungkinan besar nggak diterima oleh keluarga aku. Macam-macam alasannya, mungkin di sini dia pernah menikah, atau mungkin di sini dia beda agama sama kamu, beda tradisi, beda status sosial, mungkin di sini kamu dari keluarga berada sementara dia bukan, atau mungkin hal-hal lainnya yang sangat penting bagi keluarga kamu. Tapi yang namanya jatuh cinta kan kita nggak bisa milih ya kan, jatuh cinta dengan siapa. Jadi itu mungkin menjadi salah satu faktor yang membuat kamu bingung, apakah kamu harus memilih dia atau keluarga saya, dia atau keyakinan saya. Seperti itulah kira-kira ya beberapa situasinya. Namun di sini aku lihat teman-teman banyak yang pada akhirnya pakai logika, atau mungkin di sini bisa lebih tepatnya adalah lebih dewasa menghadapi situasi ini. Jadi bagi teman-teman di sini yang memang sedang jatuh cinta ya, yang kemungkinan besarnya di sini kamu sudah jatuh cinta cukup lama dengan orang ini, tapi mungkin baru di bulan ini ada kesempatan untuk mengungkapkan perasaan kamu, atau dianya yang datang ke kamu untuk menanyakan keseriusan kamu. Jadi di sini kamu
Ada banyak yang akan memberi kesempatan ke diri kamu untuk memulai kisah cinta ini, membuat hubungan kamu dan dia semakin berwarna-warni ke depannya, walaupun tanpa kamu mengesampingkan bahwa keluarga juga penting gitu loh di sini. Dan ya, The Magician ini adalah orang yang dewasa, bijak, dia bisa banyak hal, maka di sini kisah cinta ini akan membawa kamu kepada sebuah petualangan yang mana kamu benar-benar akan dapat banyak sekali pelajarannya. Dan ya, apapun itu, semoga aja di sini nggak hanya ke pelajaran, tapi juga bagaimana kisah cinta ini akan membawa kamu kepada banyak sekali kebahagiaan. Karena pertemuan kamu dan dia ini kemungkinan besarnya memang pertemuan yang sudah diatur, yang mana sudah menjadi garis takdirnya kamu di sini ya. Karena The Magician-nya lagi bawa simbol infinity di sana, that's it, sedang berbunga-bunga, lagi jatuh cinta banget. Ya, sebagian teman-teman di sini. Lalu ada kartu The Fool di sini, yang mana walaupun memang awalnya kamu ngerasa sulit, tapi setelah kamu pikir-pikir, ya sudah, jalani aja ini kisah cinta aku. Kalau misalnya aku dan dia bisa memperjuangkan bareng, kita akan memperjuangkannya. Gitu di sini. Jadi The Fool ini dia adalah orang yang bisa aku katakan nekat, tapi di sini karena dia bersandingan dengan kartu The Magician, dia sudah punya banyak strategi, atau bisa aku katakan punya banyak planning, rencana ke depannya akan bagaimana. Kalau rencana A nggak berhasil, ada rencana B, tenang aja. Rencana B gagal, ada rencana C, tenang aja, kayak gitu. Jadi di sini aku lihat kamu dan dia akan sama-sama menjadi pasangan yang ayo kita mulai dari nol, kita mulai dari awal kisah cinta ini. Kita nggak tahu akan berakhir seperti apa, tapi coba kita usahakan yuk gitu bareng-bareng. Walaupun mungkin di sini perbekalannya sedikit aja, nggak sebanyak itu, tapi kamu dan dia yakin selama kamu dan dia sama-sama berjuang, selama kamu dan dia sama-sama setia, loyal, mau saling mendengarkan, hubungan ini akan baik-baik aja begitu. Dan ya akan dimulai di bulan Agustus ini. Kemudian ada kartu di Hierophant. Di Hierophant ini sebenarnya menceritakan banyak hal sih ya. Yang mungkin tadinya kamu ngerasa hubungan ini ya udah jalanin aja dulu, kita coba aja dulu kak gitu kan. Tapi kemudian semakin lama kamu memahami bahwa ketika ini berhubungan dengan pola pikir yang makin dewasa, kebijaksanaan. Kartu di Hierophant juga bisa bercerita mengenai pernikahan ya. Kamu mengerti bahwa pernikahan itu nggak hanya mengenai kamu dan dia, pada akhirnya ini juga harus punya peran besar mengenai keluarga, dan juga di sini juga mengenai faktor agama penting, faktor suku bangsa penting, faktor beda tradisi juga penting. Maka di sini pada akhirnya kamu akan belajar banyak di kisah cinta ini ya. Jadi kisah cinta ini bisa menjadi sangat-sangat mungkin membahagiakan kamu, membuat kamu mengerti arti perjuangan, tapi juga punya banyak sisi yang mana kamu nanti akan memilih banyak hal sih di sini. Yang mana kamu cinta ke dia, tapi kamu juga cinta keluarga kamu. Kamu sayang ke dia, tapi kamu juga sayang dengan keyakinan kamu, kayak gitu di sini. Tapi ya sebagian banyak yang akan memulai sih, berani untuk mencoba gitu loh, dan berani memperjuangkan ya. Kemudian aku akan lihat beberapa kartu lainnya di sini. Ada chemistry. Ya, kenapa di sini banyak teman-teman yang pada akhirnya memutuskan untuk ayo kita coba saja kisah cinta ini, karena emang dari awal udah ada faktor ini. Energi tarik menarik yang kuat, seperti koneksi yang nggak bisa kamu jelaskan. Koneksi apa ini? Kenapa koneksi ini terasa kuat sekali? Yang mana di sini rasa penasaran kamu, rasa cinta kamu, rasa yang nggak bisa kamu jelaskan koneksi apa ini itu membuat kamu dan dia ngerasa deket banget, merasa kita pasti bisa memperjuangkan ini semua. Jadi walaupun di luar sana ada badai, hujan deras, langit yang sangat gelap hitam, tapi selama kamu ada di pelukan dia, kamu ngerasa akan aman-aman saja, akan baik-baik saja. Dan ya ini adalah dua orang yang saling-saling berjuang ya. Jadi saling merangkul, saling yakin, saling percaya, saling berjuang. Itu sih kuncinya buat teman-teman yang akan memulai situasi perjalanan cinta yang baru di bulan Agustus ini. Kemudian ada very soon ya, dia akan datang sebentar lagi. Jadi kamu semakinlah tegas memanifestasi atau berdoa mengenai pasangan seperti apa yang kamu harapkan. Ya semoga aja dilancarkan, semoga aja kisah cinta ini membawa kamu ke orang yang tepat, yang akan diterima keluarga kamu, yang akan bisa lancar jalannya ya, naik turunnya nggak sedrastis itu, tapi ya semoga aja memang dia orang yang tepat buat kamu ya. Kamunya bahagia, dia bahagia, keluarga kamu dan keluarga dia juga bahagia. Kemudian ada it is safe for you to love. Aman-aman aja kok buat kamu kalau misalnya ingin jatuh cinta lagi. Jadi kalaupun masih ada rasa-rasa mengenai trauma atau mungkin mantan yang mana si beruang ini melihatnya ke arah sono, kemungkinannya
mantan ya, atau mungkin trauma mengenai masa lalu kamu. Tapi yang pasti ketika kamu sudah bertemu dengan orang yang tepat, yang kamu merasakan koneksinya, dan semoga aja keluarga kamu menerima ngasih restu, ya sebenarnya aman-aman aja buat kamu buat jatuh cinta. Jadi pesan buat teman-teman di sini selama bulan Agustus nanti, buka hati kamu untuk memberikan dan menerima energi yang lebih besar mengenai cinta. Itu sih, terutama kalau memang orang ini adalah orang yang sudah lama kamu harap-harapkan, atau mungkin kamu merasakan energi yang sangat nyaman ketika berada di dekat dia. Gitu ya di sini. Kemudian ada romantic feeling. Ya, di bulan Agustus ini akan ada banyak teman-teman yang akan semakin romantis hubungannya, semakin dekat, semakin merasa bahwa hubungan ini bisa menjadi nyata, bisa diperjuangkan, dan sebagainya. Jadi nikmatin aja kalau memang di bulan Agustus ini kamunya ada di situasi yang membahagiakan ini ya. Dan semoga aja ini gak hanya kondisi membahagiakan kamu dan dia, semoga aja keluarga kamu dan keluarga dia juga bahagia dengan kisah cinta kamu dan dia. Kemudian beberapa kartu lagi di sini ya. Ada aku telah selingkuh dari kamu. Oh, jadi sekarang aku mengerti kenapa di sini banyak teman-teman yang masih mempertanyakan mengenai kisah cinta, masih banyak yang ragu atau sangsi untuk jatuh cinta lagi. Kemungkinannya banyak teman-teman yang memilih file ini dulunya pernah diselingkuhin atau kamunya yang selingkuh gitu. Jadi di sini kayak, iya nggak ya aku akan jatuh cinta lagi, iya nggak ya aku akan percaya buat seseorang setelah aku kemarin disakiti terlalu dalam oleh orang yang aku percaya, kayak gitu di sini. Jadi ya jangan menepuk rata semua hal. Kalau misalnya mantan kamu selingkuh dari kamu, bukan berarti orang baru ini akan memperlakukan kamu dengan kondisi yang sama. Jadi tergantung bagaimana kamunya. Apakah kamu akan percaya mengenai kisah cinta baru kamu ini, ataukah kamu masih harus butuh waktu yang lebih lama untuk menyembuhkan perasaan tidak menyenangkan ini ya. Dan kalau misalnya kamu di pihak dimana kamu yang dulunya selingkuh, ya semoga aja kamu belajar dari hal ini, bahwa ya kalau ini mengenai kisah cinta sudah seharusnya kamu berkomitmen. Kedepannya aku lihat kamu akan semakin lebih mendewasa pola pikirnya, terutama ketika dua kartu ini keluar ya, mengenai kedewasaan dan juga kebijaksanaan, loyalitas juga. Kemudian di sini ada aku punya trauma mengenai inner child, atau mungkin di sini teman-teman banyak yang mungkin di masa kecil atau masa remajanya punya trauma mengenai kisah cinta ya. Seringkali di sini sih lebih kepada mengenai kisah cinta orang tua kamu, atau mungkin pernikahan orang tua kamu, atau mungkin kamu datang dari keluarga yang broken home gitu, sehingga di sini kamu kayak takut, tapi kalau misalnya aku semakin serius sama dia, aku akan menikah, tapi aku takut nikah, aku takut nanti mengulang kisah yang sama seperti orang tuaku gitu lah. Jadi sebelum kamu benar-benar akan memutuskan untuk jatuh cinta, atau mungkin di sini memutuskan untuk pacaran dengan seseorang, semoga aja kamu sudah menyembuhkan segala trauma kamu ini, baik mengenai perselingkuhan atau mungkin mengenai trauma di masa kecil kamu atau masa remaja kamu bersama dengan orang tua kamu, atau mungkin trauma-trauma lainnya yang berhubungan berdampak pada kisah cinta kamu sekarang. Kemudian di sini ada aku tertarik kepada kamu tapi aku nggak mau relationship. Jadi gimana gitu? Jadi sepertinya di sini kamunya mungkin suka dengan seseorang ya, kamunya jatuh cinta dengan seseorang, tapi kamunya nggak mau hubungan yang terikat gitu loh. Kamu nggak mau pacaran, ya sekedar suka aja, deket aja, hubungan tanpa status, atau mungkin di sini kamu nggak mau sampai ke tahap pernikahan. Karena aku lihat di sini kalau memang traumanya sebanyak ini, memang kamunya butuh waktu yang lebih banyak, healing yang lebih dalam, sampai kamu benar-benar memutuskan untuk kamu jatuh cinta lagi, yang mana hati kamu udah bener-bener siap gitu loh di sini. Jadi jangan memaksakan diri untuk ada dalam sebuah situasi status hubungan kalau memang kamu masih ada luka-luka yang harus kamu sembuhkan dulu gitu ya di sini. Jadi jatuh cintalah, atau mungkin lebih tepatnya jalinlah sebuah hubungan komitmen di saat kamu udah siap. Karena kalau misalnya kamu belum sesiap ini, kasihan kamunya, kasihan dianya juga gitu loh ya. Dan di sini ada aku berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Iya, di sini baguslah kalau misalnya ini di pihak kamu, bahwa kamu ingin sembuh dari luka-luka kamu berusaha kedepannya menjadi orang yang lebih baik. Baik di sini menjadi orang yang lebih positif mengenai cinta, atau kamu belajar banyak mengenai perselingkuhan yang terjadi di masa yang lalu gitu ya. Kemudian di sini aku tidak pernah secara sengaja menyakiti kamu. Jadi di sini
maknanya bisa sangat dalam ya. Di sini mungkin kamu sebelumnya pernah ada di situasi yang mana kamu putus dengan mantan kamu, tapi sebenarnya kamu dan dia nggak ada maksud untuk saling menyakiti, sengaja menyakiti. Atau mungkin di sini kamu ada di situasi yang mana ya kamu memang harus melalui fase yang kurang menyenangkan ini. Ya, tapi di sini intinya kamu harus yakin bahwa Tuhan itu baik sama kamu, bahwa Tuhan mungkin pernah mencoba kamu atau memberi ujian ke kamu pada situasi yang tidak menyenangkan ini untuk mendewasakan kamu pada akhirnya, agar kamu ke depannya bisa memilih seseorang atau dibersamakan dengan seseorang yang bisa mendamaikan hati kamu, yang bisa membawa kamu pada kebahagiaan, yang ngomongnya kalem ke kamu pada saat dia marah sekalipun, yang membawa kamu pada komitmen, saling setia, menghargai, menyayangi, kayak gitu. Jadi berbaik sangkalah kepada Tuhan mengenai apa yang sudah kamu lewati sebelumnya ya, bahwa beliau itu baik dan pasti kedepannya akan membaikkan hidup kamu. Kemudian di sini ada beberapa pesan semesta buat kamu ya. Ada aksi sederhana dari kebaikan hati. Jadi di sini buat teman-teman yang memang lagi jatuh cinta atau mungkin sekedar ingin mendamaikan hati kamu dari segala luka di masa lalu kamu, jadilah orang yang lebih baik memang di sini pesannya. Dan menjadi orang yang baik itu kadang nggak perlu yang muluk-muluk, kayak misalnya kamu ingin menyumbangkan dana sekian puluh juta atau gimana, tapi kadang aksi kecil sekalipun itu bisa membawa energi yang positif buat kamu, yang mana ketika kamu berbaik hati ke diri kamu, berbaik hati ke orang lain, berbaik hati kepada alam, kamu pun akan mendapatkan balasan energi positif yang sama. Jadi di sini jangan sampai ketika trauma ini menjangkiti hati kamu ngerasa kamu gagal, kamu menjadi orang yang gak berguna. Kamu berguna kok buat diri kamu minimal dan buat orang di sekitar kamu, untuk alam di sekitar kamu. Jadi salurkan energi bahagia kamu, salurkan kebaikan hati kamu agar kamu mendapatkan feedback yang lebih baik lagi untuk diri kamu, untuk melembutkan hati kamu, untuk bisa menarik cinta yang lebih indah, lebih tulus untuk hadir di hidup kamu. Gitu ya. Kemudian di sini ada look to your inner strength. Lihat kekuatan di dalam diri kamu, bahwa kamu itu lebih kuat dibandingkan apa yang kamu pikirkan selama ini. Jadi ya seperti kukatakan tadi, Tuhan itu baik ke kamu gak akan diuji melebihi batas kekuatan kamu, maka segala ujian itu akan menguatkan kamu, akan membuat kamu semakin kokoh di hal-hal yang berhubungan dengan kisah cinta, semakin membawa kamu kepada keyakinan bahwa cinta itu gak bisa sekedar hanya manis-manis, romantis-romantis aja, tapi yang lebih kuat dari itu semua. Kamu merasa jatuh cinta, tapi kamu juga harus merasa aman. Kamu merasa jatuh cinta, tapi kamu juga harus merasa, aku harus dapat restu dari keluarga nih. Kamu jatuh cinta, tapi kamu juga harus mendapatkan penghargaan dari pasangan kamu menghormati kamu, kayak gitu kan. Jadi siap-siaplah buat jatuh cinta lagi bersama orang yang tepat, yang memang sesuai dengan energinya kamu. Ada angka 11 di sana, master number. Siap-siap aja terbuka gerbang yang baru mengenai kisah cinta kamu, karena kamu sudah sekuat itu ya di sini. Jadi semoga aja langkah kamu semakin mantap ke depannya. Lalu ada love who you are, cintai diri kamu apa adanya. Jadi setiap orang pasti pernah luka, baik itu lukanya sangat besar atau bagaimana, tapi yang pasti dari segala trauma yang pernah kamu alami itu, tetaplah kamu berbaik hati ke diri kamu, tetaplah kamu optimis dengan kisah cinta kamu. Minimal cinta kamu ke diri kamu dulu deh, kayak gitu di sini, sampai akhirnya nanti kamu merasa siap untuk membagikan cinta kamu kepada orang lain. Saling berbagi, saling menghormati, mencintai, menyayangi, saling komitmen setia dan sebagainya. Dan di sini kamu tuh baik, kamu tuh luar biasa, kamu layak untuk mendapatkan banyak kebahagiaan di dunia ini. Jadi kalaupun masa lalu kamu suram, kedepannya kamu layak untuk menjadi orang yang bahagia, penuh dengan warna-warni, dipertemukan dengan orang-orang yang baik, yang mencintai kamu dan sebagainya. Sekarang tinggal kamunya yakin atau enggak, gitu sih di sini ya. Jadi itu yang bisa aku reading buat teman-teman yang memilih file kedua, atau di sini kartu The Empress, atau kristalnya adalah amethyst. Jadi semoga banyak kebahagiaan yang akan datang ke kamu di bulan Agustus ini, baik di kondisi umum ataupun kisah cinta kamu. Dan terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye bye.